Hai semua, balik lagi bersama saya Cica di sini. Kali ini saya bakal ngelanjutin alur cerita 5 Daudi versi novelnya ya. Dan semoga kalian suka. Oke, tanpa banyak basa-basi yuk kita simak alur ceritanya. Di cerita sebelumnya di antara 10 besar, sudah ada 5 di pihak Janwuji. Dan hanya ada 4 di pihak lainnya, karena Liu Xiaohui masih terluka. Janwuji tertawa dan berkata, "Hahaha, Xiaoyan, hari ini adalah tempat pemakamanmu." Xiaoyan lalu berkata, "Apakah kamu ingin melawan yang lebih sedikit?" Melihat penampilan Xiaoyan yang tenang, Janwuji sangat kesal dan berkata, "Jadi, apa kalian berempat masih bisa mengalahkan kami berlima?" Mendengar itu, Liu Xiaohui, Nalan Qingsue, dan Xiao Yao terdiam. Melihat mereka, Janwuji lalu berkata, "Hari ini, kami hanya menargetkan Xiaoyan dan Liu Xiaohui. Nalan Qingsue, Xiao Yao, kalian bisa menyingkir dan menemukan warisan Daudi." Xiao Yao lalu melangkah dan berdiri di depan Xiaoyan. Dia lalu berkata, "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Xiaoyan adalah saudaraku. Jika kamu ingin membunuh saudaraku, aku akan membantunya," ucap dari Xiao Yao. Nalan Qingsue juga mengambil langkah. Suara yang tegas perlahan terdengar. "Hari ini, tidak ada yang bisa menyakiti Xiaoyan." Setelah mendengar kata-kata kedua wanita itu, Janwuji lalu berkata, "Karena kalian ikut campur, maka aku akan membunuh kalian bersama-sama." Setelah mendengar kata-kata Janwuji yang penuh dengan niat membunuh, Xiaoyan tersenyum dan segera membuka dunia batin. Dua sosok terbang keluar dari dunia batinnya. Begitu salah satu sosok terbang keluar dari dunia batin, sosok itu lalu berkata, "Wow, aku ada di sini." Kedatangan tiba-tiba dari dunia orang itu mengejutkan semua orang. Alam kaisar ini hanya mengizinkan 10 besar konferensi untuk masuk. Dan Xiaoyan benar-benar membawa 2 dari mereka. Semua orang yang melihat kedua sosok itu melihat bahwa salah satu dari mereka adalah seorang lelaki tua berjubah putih. Dan orang kedua adalah wanita yang sangat cantik. Keduanya adalah Jiubai dan Linglong. Jetsura segera tertawa dan berkata, "Hahaha, Xiaoyan, apakah menurutmu jika kamu mengundang 2 orang ini, kamu dapat bersaing dengan kami? Sungguh angan-angan." Mendengar ini wajah Jiubai marah dan berkata, "Siapa yang kamu katakan?" Jetsura menunjuk Jiubai dan Linglong. Lalu dia berkata, "Aku bilang kamu dan wanita itu, kalian berdua sampah. Jika kamu tidak ingin mati, keluarlah dari sini," ucap dari Jetsura. "Ini pertama kalinya seseorang memanggilku sampah. Karena kamu memanggilku sampah, maka aku akan memberitahumu bahwa kamu tidak sebaik sampah," ucap dari Linglong. Lalu dia berkata kepada Xiaoyan, "Xiaoyan, orang ini serahkan padaku dan Jiubai." Xiaoyan lalu mengangguk dan berbisik, "Baiklah, hati-hati." Linglong datang ke sisi Jiubai dan berkata, "Jiubai, bergabunglah denganku untuk menghancurkan pria yang merasa benar sendiri. Apakah kamu berani?" "Tentu saja aku berani," ucap dari Jiubai. Kemudian Linglong dan Jiubai bergegas menuju Jetsura. "2 orang bodoh, mereka berani bertarung denganku," ucap dari Jetsura. Kemudian dia melesat seperti kilat. Dalam sekejap mata, dia menyapa Jiubai dan Linglong. Dia segera membuang tinjunya dan membuat marah Jiubai dan Linglong. Duar, duar! Bersama dengan ledakan keras, Jiubai dan Linglong segera meledak. Mereka jatuh ke tanah dengan keras. Jiubai terbang perlahan ke udara. Melihat Jiubai terbang lagi, wajah Jetsura terkejut.
Bagaimana mungkin? Pada saat ini tanah tiba-tiba bergetar. Kemudian seekor ular piton raksasa 9 warna yang besar membumbung. Piton 9 warna menelan langit. Melihat ular sanca, semua orang kecuali Xiaoyan terkejut. Piton 9 warna menelan langit meraung, memutar tubuhnya yang besar, dan dengan keras menabrak Jetsura. Saat ini Linglong berubah menjadi piton 9 warna menelan langit. Jetsura segera melintas. Dia bergegas ke piton 9 warna menelan langit. Angin yang menakutkan tiba-tiba mengalir keluar seperti gelombang besar. Segera setelah kedua belah pihak bertemu, pertempuran yang menghancurkan bumi pecah. Selama pertempuran antara Jetsura dan piton 9 warna menelan langit, Jiubai juga bergegas ke lingkaran pertempuran beberapa kali, mencoba membantu piton 9 warna menelan langit. Namun setiap kali dia menyerang, Jetsura langsung mengabaikannya dengan pukulan. Jiubai melepaskan sepotong sisik terbalik dari tubuhnya, dan sisik terbalik itu tiba-tiba berubah menjadi panah panjang. Cahaya Nilin. Jiubai berteriak, dan panah panjang di tangannya menembus lurus ke arah Jetsura. Menghadapi itu, Jetsura segera melambaikan kipas lipat di tangannya, dan embusan angin kencang keluar. Angin kencang tiba-tiba bertabrakan dengan panah panjang, membuat suara keras. Segera Jetsura terkejut, menemukan bahwa panah panjang langsung melewati angin kencang, dan menembak ke arahnya. Wajah Jetsura dingin, dan kipas lipat di tangannya terbanting. Panah panjang langsung menembus kipas lipat dan kemudian mengenai dadanya dengan keras. Duar! Di bawah pengeboman inten panah panjang, tubuh Jetsura tiba-tiba terbang keluar sampai dia jatuh. Seteguk darah menyembur keluar. Kemudian matanya menatap Jiubai dengan marah. Melihat cahaya Nilin mengenai Jetsura, Jiubai langsung tersenyum penuh kemenangan, lalu berkata, "Hahaha, kamu telah merasakan sakitnya jika memandang rendah diriku." Pada saat ini Jiubai dan piton 9 warna menelan langit sekali lagi bergabung untuk menyerang dan membunuh Jetsura. Saat Jiubai dan Linglong menyeret Jetsura, kedua pria saling berhadapan di langit. "Bunuh! Bunuh!" King Tian dan Xiaoyan berteriak keras pada saat yang sama. 8 aura kuat saling bertabrakan di langit, membuat suara gemuruh yang keras. 8 pemuda kuat bergegas menuju lawan mereka seperti kilat. 8 pemuda terkuat di seluruh benua telah meluncurkan pertempuran kuno di ranah kekaisaran. Kedua belah pihak memulai pertempuran untuk sementara waktu. Dan pada akhirnya mereka mulai memilih lawan mereka dan saling berhadapan. Lawan Xiaoyan adalah King Tian. Lawan Nalan King Sui adalah Mu King Luan. Lawan Liu Xiaohui adalah Jan Wuji. Lawan Xiao Yao adalah Long Jingxuan. Setelah memiliki lawan masing-masing, kedua belah pihak langsung bertarung dengan sengit. Buang, buang, buang. Dengan suara keras, badai energi yang mengerikan terus menyapu. 8 cahaya dan bayangan saling bersilangan di langit, bertabrakan satu sama lain, dan meluncurkan konfrontasi paling sengit. Tempat pertama adalah medan perang antara Jetsura dan Jiubai, dan piton 9 warna menelan langit. Saat pertempuran berlangsung, Jiubai langsung berubah menjadi tubuh Shenlong yang sebenarnya. Di bawah pemboman bersama Shenlong dan piton, Jetsura merasa sangat terkejut dan mencoba yang terbaik untuk memblokir serangan sengit mereka. Long Jingxuan dan Xiao Yao juga bertarung dengan sengit. Xiao Yao juga sangat ganas, terus-menerus menampilkan keterampilan bertarung yang menakutkan. Untuk sementara waktu keduanya seimbang. Di tempat lain, Nalang King Sui dan Mu King Luan juga bermain cemerlang. Keduanya adalah pembudidaya dengan energi pedang dan cahaya pedang terbang. Meskipun mereka bertarung, sosok mereka sangat anggun. Di antara 5 medan perang,
Medan perang paling sengit dan paling berbahaya adalah Zhang Wuji dan Liu Xiaohui, serta Qing Tian dan Xiao Yan. Liu Xiaohui pernah dikalahkan oleh Zhang Wuji. Keduanya mencoba yang terbaik untuk saling menyerang dan membunuh satu sama lain. Di awal pertempuran, Zhang Wuji langsung membuka garis keturunan Dewa Perang. Dan Liu Xiaohui juga langsung membuka garis keturunan Dewa Gila. Kedua pria yang telah membuka garis keturunan para dewa, semuanya sangat kuat. Dan keduanya langsung menerobos dari puncak Daojun ke tingkat Daoseng. Dua aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di langit. "Bunuh! Bunuh!" Keduanya berteriak pada saat yang sama. Dan mereka berubah menjadi cahaya dan bayangan. Mereka bergegas menuju satu sama lain. Keduanya meluncurkan pertempuran paling sengit. Keduanya memiliki darah dewa. Setelah membuka darah dewa, mereka berdua benar-benar menakutkan. Mereka berdua terus melakukan keterampilan bertarung yang kuat. Di bawah pengaruh keterampilan bertarung yang kuat, kekosongan langit ini terus berjatuhan seperti pecahan. Badai energi yang menakutkan dan riak energi yang menakutkan terus-menerus menyapu dan keluar ke segala arah. Sementara empat tempat lainnya telah meluncurkan pertempuran sengit. Qing Tian dan Xiao Yan yang merupakan medan perang kelima relatif tenang. Mereka berdua tidak terburu-buru untuk melakukan apapun, tetapi berdiri diam di kehampaan. Pada saat ini keduanya tahu dalam hati bahwa kunci kemenangan atau kekalahan kedua belah pihak terletak pada diri mereka sendiri. Qing Tian lalu berkata, "Apakah kamu harus bertarung melawan kuil Dewa Perang?" ucap dari Qing Tian. Xiao Yan lalu menjawab, "Bukannya aku harus bertarung melawan kuil Dewa Perang. Tapi dari awal hingga akhir, kuil Dewa Perang membuatku malu," ucap dari Xiao Yan. "Jika kamu bersedia, aku dapat merekomendasikanmu untuk bergabung dengan kuil Dewa Perang. Aku percaya bahwa dengan bakatmu, kamu pasti akan dapat bergabung dengan kuil Dewa Perang," ucap dari Qing Tian. Mendengar ini, Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tertarik. Aku tidak ingin menjadi bagian untuk kuil Dewa Perang," ucap dari Xiao Yan. Qing Tian lalu berkata, "Baiklah, karena kamu tidak mau bergabung dengan kuil Dewa Perang, kamu adalah musuhku. Hari ini, aku akan mengambil nyawamu." Xiao Yan lalu berkata, "Jika kamu ingin membunuhku, kamu mungkin tidak memiliki skill apapun." "Berhenti bicara omong kosong," ucap dari Qing Tian. Ketika kata itu jatuh, aura ganas meletus dari tubuhnya. Semangat juang yang besar keluar dari tubuh Qing Tian dan kemudian membentuk celah menyapu ke sekeliling, membentuk pertahanan. Tangan Qing Tian dengan cepat mengubah Yin Jue. Paksaan menakutkan menyebar dengan sia-sia. Melihat kekuatan Qing Tian yang melonjak, Xiao Yan juga memiliki ekspresi serius. Dia tahu bahwa Qing Tian juga memiliki garis keturunan Dewa Perang. Kekuatan yang terakhir bisa langsung menembus batas-batas Daojun. Oleh karena itu, Xiao Yan langsung menampilkan 3 perubahan mendalam dari api langit. Dengan penerapan 3 perubahan mendalam di api langit, kekuatan Xiao Yan juga meroket dalam sekejap. Pada saat yang sama, Yin Jue terus berubah di antara tangan Xiao Yan. Dengan perubahan cepat Yin Jue, budaya etnis yang kompleks meledak dari cahaya keemasan, perlahan muncul di dahinya. Saat tulisan etnik di dahi Xiao Yan perlahan muncul, napas Xiao Yan dengan cepat naik dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Langsung menembus level puncak Daojun, mencapai level Daoseng. Dalam waktu singkat, Qing Tian dan Xiao Yan lulus metode rahasia untuk sementara menjadi kekuatan suci pertempuran. Aura kuat yang melonjak dari keduanya menabrak satu sama lain. Qing Tian lalu berkata, "Xiao Yan, ayolah, mari kita bertarung dengan baik."
Kemudian dia muncul tepat di depan Xiaoyan. Tinju yang kuat tanpa ampun menyerang Xiaoyan. Menghadapi serangan yang begitu kuat dari King Tian, Xiaoyan mengepalkan tangannya dan semangat juang yang besar langsung menyelimuti tinju kanannya. Kemudian sebuah tinju meledak dan bertabrakan dengan tinju King Tian. Setelah keduanya dengan keras saling menyentuh, mereka berdua mundur beberapa langkah. Dewa Perang membunuh jari. Begitu King Tian menstabilkan sosoknya di kehampaan, dia tiba-tiba berteriak, "Dewa Perang membunuh jari!" dan segera mengulurkan jari telunjuk kanannya, menekannya ke arah Xiaoyan. Saat King Tian menekan satu jari ke bawah, gelombang energi yang tak terlukiskan dan menakutkan muncul dari ujung jarinya. Palm keberuntungan hebat. Dengan teriakan di hatinya, tangan kiri Xiaoyan mengubah Yin Jue. Serangkaian lingkaran cahaya gelap yang mengerikan terus menyebar dari telapak tangan dan bergerak menuju gelombang yang jauh. Jari pembunuh Dewa Perang. Pengetahuan jari. King Tian jelas mengembangkan jari pembunuh Dewa Perang secara ekstrim. Pada saat ini dia seperti Dewa Perang yang datang ke dunia. Saat jari-jari King Tian jatuh, jari cahaya keemasan yang besar keluar dari ujung jarinya. Kemudian dengan cepat menembak ke arah Xiaoyan. Pada saat yang sama cahaya hitam di telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba muncul. Dalam sekejap, jari pembunuh Dewa Perang menghantam telapak keberuntungan besar Xiaoyan dengan keras. Tiba-tiba badai energi yang mengerikan seperti ledakan menyapu ke segala arah. Sementara badai energi mengamuk, Xiaoyan dan King Tian juga mundur dengan cepat. Tubuh Xiaoyan gemetar dan segera menghilang dalam kehampaan. Lalu muncul di dekat King Tian. Xiaoyan tersenyum dan segera membuka telapak tangannya. Tiba-tiba menekankan ke arah King Tian. "Manik-manik penghancur domain." Xiaoyan berteriak dan bola api merah tiba-tiba menembak ke arah King Tian. Bola api merah menembus kehampaan secara langsung dan menembak ke arah King Tian. Melihat bola api masuk, ekspresi King Tian menjadi dingin dan dia segera berteriak di dalam hatinya, "Penutup alam semesta." Dan pelindung cahaya terbentuk di sekelilingnya. Buang! Pada saat pelindung itu terbentuk, bola api merah meledak dan berubah menjadi gelombang api. Dengan ganas membombardir perisai cahaya yang mengelilingi tubuh King Tian berkali-kali. Tombak jiwa pembunuh Dewa Perang. Di dalam perisai cahaya, King Tian berteriak keras. Segel tangannya juga berubah dengan cepat. Setelah beberapa saat, sebuah tombak perlahan terbentuk di tangannya. Dengan tombak di tangan kanannya, King Tian bergerak dengan cepat, mengusir gelombang api di langit. Gelombang api menghilang. Bayangan tombak memenuhi langit tiba-tiba membawa kekuatan yang tak tertandingi dan bergegas ke arah Xiaoyan. Palm musim semi kuning. Menghadapi bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya, Xiaoyan membanting telapak tangannya dan energi di dunia tiba-tiba bangkit dengan keras. Sebuah telapak tangan kuning besar muncul menutupi langit, menabrak bayangan senjata yang tak terhitung jumlahnya. Kedua belah pihak bertabrakan dengan keras. Bayangan tombak di seluruh langit segera menghilang, dan telapak tangan masih menampar King Tian dengan cepat. Setelah pertandingan pertama, keduanya sama-sama seimbang. Sosok King Tian tersapu dan bergegas menuju Xiaoyan. Sosok Xiaoyan melintas dan dia juga menyapa King Tian. Dua orang di udara terjerat seperti kilat, keduanya dengan sengit. Ketika King Tian dan Xiaoyan bertarung dengan sengit, medan perang lainnya juga bertarung semakin sengit. Langit dan tanah penuh cahaya dan bayangan. Suara tabrakan energi yang dahsyat terus menghasilkan badai yang mengerikan. 10 pemuda adalah yang paling kuat di dunia.
Saat ini semua orang mencoba yang terbaik dalam jarak dekat. Oleh karena itu situasi pertempuran sangat sengit. Pada saat kerumunan itu berkelahi, di antara banyak reruntuhan aula di tanah seberkas cahaya besar tiba-tiba naik ke langit. Energi aneh yang samar-samar menembus dunia. Bodhidharma yang telah berdiri di udara menyaksikan pertempuran. Melihat seberkas cahaya. Matanya menyala sia-sia. Tangannya terkepal dan tersenyum lalu berkata, "Hahaha, semuanya, lanjutkan pertempuran kalian. Biksu kecil ini akan selangkah lebih maju." Segera setelah Bodhidharma bergerak, dia bergegas cepat menuju reruntuhan aula utama. Melihat adegan ini, semua orang yang bertarung dengan sengit mengutuk Bodhidharma di dalam hati mereka. Semua orang segera bertarung dan pindah ke daerah itu. Saat mereka memasuki area itu, semua orang terkejut. Beberapa orang yang terbang di udara jatuh ke tanah. Pada saat ini semua orang terkejut, menemukan bahwa tidak mungkin untuk terbang di area ini. Selain itu di ruang ini kepadatan ruang menjadi sangat menakutkan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Jika kalian suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.